Warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang animasi motion guide. Kita akan membuat animasi sebuah mobil melintasi bukit sambil berputar rodanya dan mengikuti pola atau kontur dari bukit itu. Pertama-tama saya buka Adobe Animate atau Adobe Flash, kemudian saya membuat sebuah file baru. Di sini saya menentukan ActionScript 3.0. Kemudian di situ Anda bisa menentukan ukuran. Saya atur ukurannya menjadi 800 kali 600. Kemudian FPS adalah 30 frame per detik. Nah, selanjutnya untuk membuat sebuah animasi motion twin, maka kita membutuhkan sebuah objek. Karena kita akan membuat sebuah mobil, maka di sini saya akan membuat sebuah kotak terlebih dahulu di sebelah kanan stage. Kemudian kotak ini saya convert menjadi simbol. Jadi saya atur terlebih dahulu ukurannya, kemudian saya klik kanan dan saya convert menjadi simbol. Di sini saya ketikkan nama mobil, tipenya adalah movie clip dan titik registrasinya tepat di tengah. Saya tekan OK. Nah, kita tidak perlu berfokus terhadap detail-detail dari mobil tersebut seperti kacanya atau mungkin rodanya. Kita akan menambahkan itu setelah animasi jadi. Kita lebih baik fokus terlebih dahulu terhadap animasi intinya, yaitu bergerak mengikuti sebuah pola atau yang disebut sebagai motion guide. Jadi di sini kita menentukan durasi terlebih dahulu. Sebagai contoh saya tentukan durasinya adalah 180 frame atau sekitar 6 detik. Kemudian saya klik kanan dan saya tambahkan keyframe. Berikutnya saya tambahkan sebuah layer guide dengan cara mengklik kanan layer 1, kemudian saya pilih Add Classic Motion Guide. Nah, maka di sini saya memiliki sebuah layer baru di mana layer ini adalah layer guide. Saya pilih pencil tool, kemudian modenya adalah mode smooth. Saya klik frame 1 layer guide dan di sini saya menggambar sebuah track atau lintasan atau bukit naik turun tadi. Selanjutnya Anda klik frame 1, layer 1 dan Anda drag mobil ini ke lintasan. Anda perhatikan di situ ada titik kecil di tengah dari kotak tersebut. Apabila titik itu mendekat ke garis, dia akan snap atau membesar. Itu tandanya dia sudah menempel. Dan pada frame terakhir, kita akan menambahkan pada posisi terakhir. Jadi saya geser ke sebelah kiri, kemudian saya tempelkan di posisi yang terakhir. Setelah itu, saya klik kanan frame di antara dua keyframe ini dan saya pilih Create Classic Twin. Apabila proses benar, maka saat ini kotak akan bergerak atau beranimasi mengikuti sebuah pola yang ada di sini. Jika saya jalankan dengan menekan Ctrl Enter, maka kita akan bisa melihat kotak tersebut bergerak naik turun mengikuti path yang kita buat atau mengikuti guide yang kita buat. Nah, inilah adalah dasar pertama dari motion guide. Jika Anda perhatikan di animasi yang kita buat, Anda lihat kotak tersebut sifatnya datar terus. Padahal apabila ingin membuat animasi mobil yang bergerak mengikuti path atau mengikuti guide, itu kita harus merotasi si kotak ini mengikuti pola. Maka di Flash Anda bisa menggunakan fitur yang disebut sebagai Orient to Path. Sebagai contoh, ketika mobil berada di lintasan ini, maka seharusnya mobil agak berotasi, agak miring ke bawah. Maka Anda klik salah satu frame di antara frame 1 dan frame 180 tadi, Anda lihat di properties dan di situ ada opsi Orient to Path. Jika Anda centang Orient to Path, maka mobil akan atau kotak tersebut akan bergerak mengikuti lintasan yang ada. Jadi ketika dijalankan saat ini, nah si mobil tersebut saat ini bergerak mengikuti pola dengan rotasi yang tepat, yaitu mengikuti guide yang ada. Nah, opsi Orient to Path itu ada di Properties, jadi Anda klik terlebih dahulu garis biru yang ada di sini atau motion twin yang ada di sini, kemudian Anda centang Orient to Path supaya mendapatkan rotasi yang diinginkan. Tahapan selanjutnya adalah menambahkan bukit. Jika Anda lihat tadi, ketika dijalankan,
pad itu tidak terlihat sehingga kita tidak bisa melihat apakah si kotak ini mengikuti sebuah kontur tertentu atau tidak. Oleh karena itu kita perlu menambahkan sebuah gambar bukit. Jadi pertama-tama saya copy terlebih dahulu, saya double klik padnya, saya copy. Kemudian saya membuat sebuah layer baru, boleh di atasnya, boleh di bawahnya. Dalam ini saya buat di bawahnya. Anda perhatikan struktur layernya apabila kena guide itu agak masuk sedikit, sedangkan kalau tidak kena guide dia keluar, jadi tidak lurus. Nah, di sini saya klik frame 1 layer 3, kemudian saya paste in place. Kemudian saya geser sedikit ke bawah dengan menggunakan panah. Nah, seperti ini. Sehingga kalau saya jalankan saat ini, saya memiliki sebuah sedikit kontur seperti itu. Nah, kita bisa memodifikasi lebih lanjut. Jadi kita tambahkan, saya copy lagi, saya paste in place. Kemudian saya geser ke bawah sedikit. Lalu saya tambahkan garis seperti ini. Kemudian saya perpanjang ya garisnya ya, sekalian dengan langitnya nantinya. Nah, setelah itu saya beri warna. Sebagai contoh di sini saya menggunakan warna hijau untuk track. Terus kemudian saya gunakan warna coklat untuk merepresentasikan tanah, dan untuk langitnya saya gunakan warna biru seperti ini. Mungkin lebih cerah sedikit. Nah, setelah itu Anda bisa menghapus outline dengan cara double klik. Maka seluruh outline akan terseleksi dan Anda tekan Del. Sehingga saat ini kita memiliki sebuah latar yang berbentuk seperti bukit. Nah, selanjutnya kita akan memodifikasi mobil supaya mobil ini memiliki roda, kemudian mobil ini juga bisa memiliki gerakan roda atau elemen-elemen yang lain. Untuk menambahkan roda, Anda perhatikan terlebih dahulu di sini ada sebuah kotak yang sudah bisa bergerak mengikuti kontur dari bukit ini menggunakan teknik motion guide. Anda coba pergi ke frame 1, layer 1, karena di situ ada keyframe. Kita bisa mengedit melalui keyframe atau kita juga bisa mengedit melalui library. Sebagai contoh, saya ingin mengedit melalui keyframe. Di keyframe 1, layer 1, mobil ini saya double klik. Kemudian saat ini kita berada pada mode edit simbol mobil. Anda perhatikan saat ini layar tidak ada gerakan apapun karena kita sekarang mengedit aktornya, yaitu mengedit mobilnya, bukan mengedit filmnya. Sementara film akan berubah menjadi warna lebih pucat gitu ya, lebih terang, di mana itu ada di luar. Jadi scene 1 saat ini berada di luar dari karakter mobil. Kita hanya mengedit karakter mobil. Nah, karakter mobil ini bisa kita improve bentuknya. Jadi kita bisa menambahkan supaya kontras, warnanya kita ubah jadi warna kuning. Kemudian kita juga bisa menambahkan kaca, kita bisa menambahkan jendela, kemudian kita bisa menambahkan warna di situ, dan kita hapus objek-objek yang tidak kita inginkan. Nah, bodi mobil sudah terbentuk, Anda bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, dengan lebih detail. Terus kemudian kita membutuhkan roda. Nah, untuk menambahkan roda, di sini saya menambahkan layer baru agar layer body ini tidak terganggu, layer satunya. Saya lock, kemudian saya membuat sebuah gambar roda. Nah, di roda ini saya beri warna merah dan hitam nantinya. Saya tambahkan plus seperti ini supaya terlihat ketika roda dari mobil tersebut berputar. Jadi di sini saya tambahkan warna merah dan di sebelahnya saya tambahkan warna abu-abu seperti ini. Nah, jika ini saya jalankan, maka roda itu sudah muncul, namun roda itu tidak bisa bergerak. Jadi roda itu tidak berputar karena roda ini masih sebuah gambar diam saja. Oleh karena itu gambar roda ini akan saya animasikan. Jadi ini saya seleksi, kemudian saya convert menjadi simbol. Di sini saya tambahkan animasi roda. Pastikan titik pusatnya ada di tengah. Saya oke. Kemudian saya double klik lagi untuk membuat roda ini berputar. Jadi Anda lihat di situ masih dalam bentuk objek gambar. Jadi ini saya seleksi lagi. Kemudian saya convert menjadi simbol. Saya kasih nama roda.
Saya pilih frame 15, kemudian saya klik kanan dan saya tambahkan keyframe. Kemudian di sini saya tambahkan classic twin sehingga dia tidak ada perubahan. Supaya dia berputar, dan dalam kasus ini adalah berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka saya pindah ke properties. Di situ ada rotate dan saya pilih rotate CCW atau counterclockwise, sehingga dia akan berputar berlawanan dengan jarum jam sebanyak 1 kali. Anda perhatikan saat ini filmnya, ini aktornya mobilnya, di dalam mobil ada animasi roda dan inilah animasi rodanya. Sehingga ketika dijalankan, maka animasi roda itu akan berputar bersamaan dengan gerakan mobil. Karena animasi rodanya berada di dalam movie clip mobil dan mobilnya bergerak sehingga rodanya ikut bergerak. Nah, untuk menjadikan roda ini 2 rodanya, kita kembali ke mobil, ke movie clip mobil. Kemudian roda ini bisa kita copy. Kemudian kita pastekan dan kita atur posisinya. Anda juga bisa mengatur rotasinya agar kelihatan lebih bervariatif atau lebih bervariasi. Dan ketika dijalankan, maka kita akan mendapatkan animasi mobil yang sedang bergerak di atas bukit. Nah, Anda juga bisa menggerakkan bodi mobil. Seandainya Anda ingin bodi mobil ini naik turun, Anda juga bisa menambahkannya. Untuk menambahkan animasi gerakan dari badan mobil, maka Anda seleksi terlebih dahulu badan mobil itu. Di sini layer 2-nya, layer rodanya saya lock biar tidak mengganggu. Kemudian saya convert menjadi simbol. Di sini saya beri nama body. Kemudian saya klik OK. Saya double klik body untuk mengedit body dari mobil tersebut. Jadi di situ di frame 5 saya tambahkan keyframe. Saya naikkan sedikit. Dan di frame 8 saya tambahkan insert frame sehingga dia akan naik turun seperti ini. Nah, Anda perhatikan saat ini mobil memiliki 2 atau 3 animasi, yaitu 2 roda dan 1 bodi, dan ketika dijalankan maka mobil bisa bergerak seperti yang ada di layar. Jadi rodanya bergerak, bodinya bergerak, dan gerakannya mengikuti kontur dari bukit. Nah, itulah teknik animasi dengan menggunakan motion guide, di mana di dalamnya terdapat animasi movie clip. Anda bisa mencoba dan menambah atau memperkaya fitur-fitur yang ada. Anda bisa menambahkan gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Dan itulah akhir dari tutorial pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa untuk subscribe supaya Anda bisa mengikuti update-update terbaru. Terima kasih.